Film dimulai dengan menunjukkan adegan seorang pria dengan wajah bonyok di sebuah ruang interogasi. Ketika petugas bertanya soal identitasnya, ia dengan acuh tak acuh membuka mulut dan tahan dulu semua untuk mundur ke awal kejadian, di mana kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang tak lain adalah pria bonyok tadi yang bernama Hutch Mansell. Dan memang benar dia tampak seperti nobody alias bukan siapa-siapa. Setiap hari hidup Hutch berputar di rutinitas yang itu-itu saja, mulai dari bangun tidur, buang sampah, lari pagi, ngopi, kerja, terus tidur lagi di ranjang yang kepisah sama istri pula. Sampai pada suatu malam rutinitas Hutch terusik oleh sesuatu yang ganjil di rumahnya. Sambil mengendap-endap, ia meraih tongkat golf dan bersembunyi. Tak lama, dua sosok perampok pun melangkah masuk. Ternyata perampok yang salah satunya ternyata adalah seorang perempuan itu hanya mau terima uang cash. Hutch pun membiarkannya mengambil beberapa uang receh di meja. Bahkan saat jam tangannya dirampas, ia tidak banyak bereaksi. Namun tatapannya sempat tertuju pada pergelangan tangan si perampok, di mana ada sebuah tato yang menarik perhatiannya. Tiba-tiba putra sulung Hutch yakni Blake muncul dan menyerang perampok lainnya. Hutch segera menghampiri dengan tongkat golfnya yang terangkat siap menghantam. Namun pukulan itu tidak pernah terjadi sebab Hutch justru menyuruh Blake untuk melepaskan mereka. Berakhir, ia membiarkan putranya sendiri kena bogem mentah dari si perampok. Dan sejak malam itu Blake pun mulai merajuk. What the f***, Dad? Bukan hanya Blake, istrinya yang bernama Becca pun menunjukkan ketidakpercayaan terhadap tindakan Hutch. Bahkan seorang polisi yang datang memeriksa berkata kepada Hutch bahwa jika ia berada di posisi Hutch, ia akan melakukan apa saja untuk melindungi keluarganya. Perkataan itu membuat Hutch semakin sadar akan kesalahannya. Hingga malam itu ia memilih tidur di sofa untuk memberi ruang bagi istrinya Becca yang sudah pasti kecewa. Namun saat itu ia kedatangan putri kecilnya Sammy. Dengan kepolosannya, Sammy tidak menyinggung soal kejadian tadi. Ia hanya bercerita kepada ayahnya tentang keinginannya memelihara kucing. We need a cat. Yeah? Keesokan harinya, Hutch terlihat menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Sementara itu, sang istri yang merupakan seorang agen real estate tampak rapi dengan setelan kemeja untuk bersiap berangkat kerja. Di saat yang sama, Blake yang masih mutung dengan ketus meminta bantuan ayahnya untuk mengerjakan PR wawancara veteran. Namun, Hutch beralasan bahwa dirinya hanya auditor biasa. Becca pun membenarkan lalu menyarankan Blake mewawancarai pamannya saja yang benar-benar pernah berperang. Pagi itu, Becca tidak banyak bicara seperti wanita pada umumnya dan langsung mengajak anak-anaknya untuk berangkat. Nampaknya hanya si kecil Sammy yang masih memandang Hutch sebagaimana ayah tercinta tanpa sedikit pun prasangka. Saat mengantar anak dan istrinya keluar rumah, Hutch berpapasan dengan seorang tetangga yang semakin memperkeruh suasana. Dengan nada nyinyir layaknya bapak-bapak Facebook Pro, ia menyinggung sikap Hutch yang dianggap terlalu lembek. Seolah belum cukup, ia kemudian memamerkan mobil barunya seakan mengingatkan bahwa Hutch tidak mampu beli mobil dan hanya mengandalkan kartu Metro untuk bepergian gratis kemana-mana. Singkat cerita, Hutch pun tiba di tempat kerja yang tak lain adalah perusahaan milik ayah mertuanya sendiri. Pasti banyak yang menyangka Hutch ini mau kondo. Di sana, Hutch bertemu Charlie, kakak iparnya, yang ikut memojokkan dirinya soal kejadian semalam. Namun kali ini, Charlie juga menyodorkan sebuah pistol tepat di depan wajah Hutch. Sambil menyerahkan pistol itu, Charlie berpesan agar Hutch melindungi Becca. Namun, Hutch hanya menatap pistol tersebut tanpa antusias. Alih-alih memakainya, ia memilih menyimpannya di dalam kulkas.
Belum sempat Hutch menarik napas, ayah mertuanya sekaligus pemilik perusahaan yakni Eddie sudah menghampirinya. Berbeda dengan Charlie, Eddie tak ambil pusing atas kejadian semalam. Dia justru lebih tertarik membahas rencana Hutch membeli perusahaan tersebut. Sebab menurut Eddie, harga yang ditawarkan Hutch masih terlalu murah dan ia berharap perusahaannya dipinang dengan harga yang lebih tinggi. Setelah menerima banyak wejangan dari kerabat, Hutch yang pekerjaannya memang nggak penting-penting amat mulai merasa bosan. Ia pun membuka laci di ruang kerjanya, di mana di dalamnya tersimpan sebuah radio tua. Namun dari balik penampilan lawas itu terdengar suara misterius dari seorang pria yang menyapa Hutch dengan akrab. Seperti sebelum-sebelumnya, sosok itu kembali menyinggung peristiwa yang sama. Namun kali ini Hutch memilih menjawab dengan jujur. Ia mengakui tak membalas serangan para perampok sebab mereka terlihat seperti orang yang putus asa dan terdesak oleh keadaan sulit. Tak hanya itu, Hutch juga menyebutkan kalau senjata mereka hanyalah revolver kuno yang bahkan masih dililit lakban. Yang paling tidak masuk akal, pistol itu sama sekali kosong tanpa peluru. Setelah pulang kerja, Hutch mampir ke panti jompo untuk mengunjungi ayahnya David. Meski usianya sudah lanjut, David masih punya insting yang tajam. Terbukti dari tatapannya saja, ia tahu kalau putranya sedang berada dalam situasi rumit. Di saat yang sama, pandangan Hutch tertuju pada sebuah bingkai foto. Di dalamnya terlihat David muda, Hutch kecil, dan seorang bocah irang. Lalu seolah tergerak oleh objek yang sama, David pun mulai mengungkit masa lalu mereka. Do you remember who he used to be, Hutchie? Singkat cerita, Hutch akhirnya tiba di rumah. Sesampainya di sana, Sammy memberitahu bahwa gelang kucing kesayangannya hilang. Hutch sontak menyadari bahwa kemungkinan besar gelang itu diambil oleh para perampok. Mengetahui barang milik putrinya diambil, emosi Hutch pun mulai terguncang. Hutch pun segera kembali ke kediaman ayahnya. Di sana, ia mengambil beberapa perlengkapan termasuk pistol berpeluru dan lencana agen khusus milik David yang masih tersimpan. Terungkap bahwa ayahnya adalah seorang mantan agen FBI yang menjelaskan mengapa ia begitu peka terhadap situasi putranya. Saat itu juga David tanpa banyak tanya langsung memberi lampu hijau mengetahui putranya akan bertindak. There's this thing I gotta do. Then you best go do it. Hutch memulai pencariannya dengan mendatangi beberapa tempat tato. Berbekal lencana FBI milik David, ia menyamar sebagai agen, lalu mencari petunjuk tentang para perampok dengan memperlihatkan gambar tato yang dibawanya. Namun di salah satu lokasi, penyamarannya terbongkar sebab para bapak-bapak sangar yang nongkrong di situ dengan cepat menyadari bahwa Hutch cuma ngibul. Dan yang lebih mencengangkan, mereka mengenali sosok agen Mansell yang asli, yang mana beliau telah pensiun 20 tahun lalu. Expired by about 20 years. Sontak dua pekerja berbadan kekar di toko itu siap menghadang Hutch. Namun situasi berubah tak terduga ketika Hutch berbalik lalu menyodorkan segepok duit. Saat itulah pria bewokan di sana melihat tato kartu remi 7 sekop 2 wajik yang diketahui sangat-sangat berbahaya terpatri di pergelangan tangan Hutch. Seketika itu pula ia langsung melakukan hal ini. Thank you for your service. Perlu diketahui, 7 sekop dan 2 wajik adalah kombinasi kartu terburuk dalam permainan poker, yang artinya tato itu menandai seseorang sebagai lawan berbahaya bagi siapapun yang berhadapan dengannya. Oleh karena ini, dalam sekejap para bapak-bapak kekar itu langsung berubah sikap menjadi ramah kepada Hutch. Can I help you? This person. Beberapa waktu kemudian, Hutch akhirnya tiba di kediaman perampok. Rupanya, mereka merupakan pasangan suami istri yang hidup serba pas-pasan. Saat itu, Hutch yang telah dikuasai amarah menghantam si pria tanpa basa-basi. Kemudian, ia menagih gelang kucing milik putrinya dengan penuh emosi. The kitty cat bracelet. Karena tak kunjung mendapat jawaban, Hutch mulai merasa frustasi. Lagi-lagi, ia gagal melancarkan pukulan setelah mendengar suara tangisan bayi dari pasangan tersebut yang ternyata sedang dalam keadaan yang memprihatinkan. Namun, karena rasa jengkel terlanjur menguasainya, ia pun melakukan hal ini.
Setelah kejadian itu, Hutch duduk termenung di dalam bus. Namun tak lama kemudian, sekelompok gangster Rusia yang dikenal sangat berbahaya datang. Saat itulah Hutch merasa ada kesempatan untuk melepaskan beban emosinya. Para gangster pun mulai menggoda seorang penumpang wanita. Saat itu, Hutch melangkah tanpa gentar melewati mereka, bahkan menyuruh sang sopir wanita untuk turun. Lalu dengan santainya, ia mengeluarkan seluruh peluru dari pistolnya dan menantang para gangster gelut dengan tangan kosong. I'm gonna fuck you up. Mendengar itu, tentu saja para bebenguk ini langsung menertawakannya. Dari penampilannya, Hutch memang hanya terlihat seperti bapak-bapak biasa yang tak pantas ditakuti. Namun tanpa mereka ketahui, Hutch bukanlah orang sembarangan. Di ronde pertama, Hutch terdorong mundur oleh serangan brutal para gangster yang tak segan memakai senjatanya. Bahkan salah satu dari mereka pun berhasil menghempaskan Hutch keluar jendela. Namun, Hutch tidak menyerah begitu saja. Hal tersebut membuat para gangster mulai merasakan betapa seriusnya situasi kini. Dan disinilah Hutch memperlihatkan sisi lebih ganasnya, yang mana membuktikan kalau tato di pergelangan tangannya bukanlah sesuatu yang diberikan kepada sembarangan orang. Dan Hutch berhasil mengalahkan para gangster itu seorang diri. Tak lupa sebelum meninggalkan lokasi, ia memberi wejangan pada salah satu anggota gangster yang telah terkapar. Di lokasi lain, kita diperkenalkan dengan seorang bos mafia Rusia yang akan kita panggil Samidi. Samidi ini memiliki perusahaan penyimpanan uang yang menjadi tempat para mafia menitipkan harta mereka. Kebetulan malam itu di sebuah klub, Samidi tengah asik goyang gemoy di atas panggung, kayak siapa gitu. Saat itu, salah seorang mafia di sana menegur perilaku Samidi yang dianggap tidak berperi ke bos besaran. Merasa tersinggung, Samidi pun bereaksi dengan cara yang sangat keji. Tak sampai di situ, setelah menghabisi pria tersebut, Samidi bersulang merayakan kematiannya. Namun sikap dinginnya seketika berubah ketika ia mendapat kabar bahwa adiknya, Teddy, tengah koma di rumah sakit akibat kerusakan otak. Usut punya usut, Teddy adalah anggota gangster yang jadi korban wejangan Hutch tadi. Di rumah sakit, Samidi mendapat informasi bahwa adiknya diserang oleh seorang bapak-bapak. Merasa omongan itu tidak masuk akal, Samidi pun dengan semena-mena menghajar salah satu anggota gangster yang tengah terbaring di sana. Di sini terungkap bahwa hubungan antara Samidi dan Teddy sebagai saudara memang tidak harmonis. Namun Samidi tetap bertekad membalas dendam kepada siapapun yang menyakiti adiknya, karena Samidi berprinsip yang boleh menyakiti adiknya hanyalah ia sendiri. Tepat pada saat itu, seorang gangster ternyata mendapatkan kartu metro milik Hutch yang terjatuh. Keesokan harinya, Hutch menerima telepon dari seorang misterius yang mengabarkan bahwa ia tengah dalam bahaya, yang mana ia berurusan dengan bos mafia kejam tak berperi kemanusiaan. Siapa lagi kalau bukan si Samidi. Namun saat itu, Hutch yang sedang menikmati waktu bersama keluarganya tak terlalu memedulikan peringatan itu. Bahkan ketika sosok di telepon menyuruhnya untuk pergi ke tukang cukur, kita diperlihatkan Hutch yang ternyata mendatangi sebuah tempat cukur yang dimaksud. Di sana ia bertemu dengan seorang pria botak ireng yang tampaknya adalah agen khusus yang tidak bisa dianggap remeh. Pria itu menyerahkan berkas informasi tentang Samidi kepada Hutch. Ternyata selain seorang pembisnis, Samidi juga seorang psikopat dengan koneksi di mana-mana. So he's a bad guy.
Dan benar saja, di pihak lain Samidi telah memerintahkan anak buahnya, yakni Nurul, untuk mencari informasi tentang Hutch. Saat itu, Nurul memaksa seseorang di Pentagon untuk mengulik data tentang Hutch Mansell. Staf Pentagon bernama Agus itu pun berhasil mendapatkan informasi tentang Hutch. Dan ternyata dalam berkas rahasia itu diperlihatkan begitu banyak korban tak berbentuk yang entah diapain aja sama Hutch di masa lalu. Setelah menyadari bahwa lawan yang harus dihadapi adalah seorang yang sangat-sangat berbahaya, Nurul pun langsung ngacir. About no need to pay. Tidak. Malam itu saat makan malam bersama keluarga, Hutch menyadari kedatangan pasukan Samidi di luar rumah. Ia segera memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah dan berpesan agar tidak menghubungi polisi. Setelah memastikan keluarganya aman, Hutch mengambil alat seadanya dan bersiap menghadang para penjahat. Di sini terlihat betapa mahirnya Hutch melawan puluhan musuh seorang diri. Sayang sekali Hutch sempat kesetrum sehingga berhasil ditangkap para penjahat. Namun, bukan Hutch namanya kalau menyerah. Setelah sadar, ia berhasil melarikan diri dengan trik yang mengagumkan. Setelah berhasil menggulingkan mobil tersebut, Hutch sempat mendongeng kepada salah satu anggota mafia yang sudah sakaratul maut. Ia mengaku kalau dulu pernah menjadi auditor agen FBI, yang mana tugasnya yakni mengeliminasi orang-orang yang dianggap melanggar aturan dengan segala cara. Namun, sebelum cerita selesai, pria itu lebih dulu menghadap Yang Maha Kuasa. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Hutch segera menuju ke rumah dan mengamankan keluarganya untuk kabur. Sementara itu, ia mengambil puluhan batang emas yang merupakan harta pensiunnya yang disimpan di ruang bawah tanah. Kala itu, lagi-lagi ia mendongengi para penjahat sebelum mereka menjemput akhir hayat. Lalu di sini terungkap kalau ternyata Hutch memilih pensiun setelah menyelesaikan misi menangkap seorang penjahat bernama Alan. Alan saat itu memohon untuk bertobat dan berhasil. Kini, ia membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Setelah memastikan para bebengok sudah tewas, Hutch segera pergi meninggalkan lokasi. Tak lupa, ia mengambil kalung kucing dari putrinya yang ternyata ada di bawah sofa. Kemudian, ia pun membumi hanguskan lokasi tersebut. Singkat cerita, malam itu Hutch langsung membeli perusahaan milik ayah mertuanya menggunakan batangan emas yang ia miliki. Setelah itu, Hutch segera melanjutkan misinya dengan mendatangi tempat penyimpanan uang milik Samidi. Di sana, dengan brutalnya bapak-bapak satu ini menghabisi seluruh orang tanpa tersisa. Setelah menumbangkan banyak pasukan, Hutch membakar uang-uang milik Samidi yang ada di sana hingga ludes. Sementara itu, Samidi yang sedang asik nyanyi dangdut di klub akhirnya menyadari kehadiran Hutch yang saat itu dengan santuy menyantap makanannya. Tanpa menunggu lama, Samidi pun menghampiri Hutch bersama para anak buahnya. Namun, Hutch tak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah bom C4 yang membuat para mafia itu mundur. Hutch berjanji tidak akan meledakkan bomnya, namun jelas Samidi lebih memilih mati daripada menyerah kepada musuhnya.
Aksi kejar-kejaran tersebut membawa mereka ke sebuah base camp misterius di mana saat itu sosok dari balik jendela tiba-tiba muncul dan membantu Hutch yang tengah berlindung. Dia adalah Harry, anak angkat ayahnya, dan yang tak lain adalah pemilik suara di radio sekaligus sosok bocah ireng dalam bingkai foto di awal cerita. Tak lama setelah itu, David pun turut hadir memeriahkan momen pertempuran tersebut. Ia bahkan mengaku senang sekali karena sudah lama beliau merindukan untuk beraksi kembali. Pertarungan pun masih berjalan dengan sangat sengit. Saat itu, Harry sempat oleng karena tertembak oleh Samidi, dan karena kebetulan kehabisan amunisi, mereka mau tak mau harus bersembunyi mencari tempat aman. Apalagi Samidi di seberang sana terus-menerus melakukan penyerangan. Namun Hutch tidak kehabisan akal. Untuk menyerang balik, ia menemukan ide nekat dan ajaib, yakni menembakkan peledak tadi ke sebuah pintu anti peluru dan Samidi pun KO. Atas kekacauan yang dibuatnya, Hutch berakhir diinterogasi oleh pihak polisi, dan adegan pun kembali ke awal film, di mana saat itu rupanya kedua polisi tersebut mendapat telepon yang memerintahkan mereka untuk membebaskan Hutch dengan alasan, ya kalian tahulah apa. Lalu 3 bulan kemudian, Hutch dan Becca tengah mencari-cari rumah baru dengan pertimbangan yakni rumah tersebut harus memiliki ruang bawah tanah. Dan film pun tamat dengan sangat memuaskan.